Tuhan, selamat pagi, selamat kita bertemu di dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini mari kita sediakan hati kita, kehidupan kita sebelum kita beraktivitas. Kita mau mendengarkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, terima kasih untuk kesempatan yang baik pagi hari ini. Sebelum kami melangkah di hari yang baru, kami mau membaca dan merenungkan firman-Mu. Berkati kami semua, agar firman ini menjadi berkat dan kekuatan bagi kami. Dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, pagi hari ini saya ingin membawa kita memperhatikan firman Tuhan bersama-sama di dalam kitab Pengkhotbah. Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 13 sampai 18. Sekali lagi, Pengkhotbah pasal yang ke-9 ayat 13 sampai 18. Demikian firman Tuhan, hikmat lebih baik daripada kuasa. Hal ini juga kupandang sebagai hikmat di bawah matahari, dan nampaknya besar bagiku. Ada sebuah kota yang kecil, penduduknya tidak seberapa. Seorang raja yang agung menyerang, mengepungnya, dan mendirikan tembok-tembok pengepungan yang besar terhadapnya. Di situ terdapat seorang miskin yang berhikmat. Dengan hikmatnya ia menyelamatkan kota itu. Tetapi tak ada orang yang mengingat orang yang miskin itu. Kataku, hikmat lebih baik daripada keperkasaan. Tetapi hikmat orang miskin dihina, dan perkataannya tidak didengar orang. Perkataan orang berhikmat yang didengar dengan tenang lebih baik daripada teriakan orang yang berkuasa di antara orang bodoh. Hikmat lebih baik daripada alat-alat perang, tetapi satu orang yang keliru dapat merusak banyak hal yang baik. Puji Tuhan, Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kami kasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi hari ini lewat bacaan firman Tuhan, Pengkhotbah 9 ayat 13 sampai 18, saya memberikan sebuah tema, yaitu pentingnya hikmat. Tema firman Tuhan pagi hari ini, pentingnya hikmat. Dalam pembacaan firman Tuhan ini kita memperhatikan pengkhotbah tak henti-hentinya menegaskan betapa kuat dan berkuasanya hikmat. Ia berkata bahwa hikmat memberi kepada yang memiliki lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Di dalam Pengkhotbah 7 ayat 19. Pengkhotbah 7 ayat 19 di sana dikatakan hikmat memberi kepada yang memilikinya lebih banyak kekuatan daripada 10 penguasa dalam kota. Dalam pembacaan firman Tuhan pagi hari ini, kita dapat melihat contoh dari orang yang memiliki hikmat. Contoh yang luar biasa yang dapat kita perhatikan bersama-sama lewat bagian firman Tuhan, betapa pentingnya hikmat di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang percaya. Hal yang pertama yang kita lihat bersama-sama pagi hari ini yaitu betapa pentingnya hikmat di dalam kehidupan manusia. Khususnya yang kita perhatikan saat ini, yaitu hikmat yang dimiliki oleh seorang yang miskin. Ya. Hikmat yang dimiliki oleh seorang yang miskin. Di dalam pembacaan firman Tuhan kita memperhatikan bahwa ada sebuah kota kecil dan penduduknya sedikit. Menurut strategi perang, kota itu harusnya hancur kalau diserang dan dikepung oleh seorang raja yang besar. Namun hal itu tidak terjadi. Sebab di dalam pasal ini kita memperhatikan ada hikmat seorang miskin yang menyelamatkan kota itu. Ya. Kita melihat, kita memperhatikan orang yang miskin, tetapi dia memiliki hikmat yang luar biasa sehingga dia mampu menyelamatkan kota yang kecil yang penduduknya sedikit itu. Dari apa? Dari serangan raja yang besar, dari serangan raja yang berkuasa. Melihat hal ini, kita dapat memperhatikan bersama-sama bahwa ya,
Hikmat itu lebih baik dari keperkasaan di dalam ayat yang ke-16a dan 18a. Hikmat lebih baik dari alat-alat perang. Ya. Karena apa? Orang miskin ini, sekalipun dia miskin, tetapi dia punya hikmat yang luar biasa. Hikmat yang memampukan dia sebagai seorang yang miskin ini untuk menyelamatkan kotanya dari apa? Dari kemusnahan. Menyelamatkan kotanya dari apa? Dari kehancuran. Karena apa? Karena ada raja yang besar, ada raja yang berkuasa yang menyerang kotanya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang kekasih di dalam Tuhan. Dari hal ini kita belajar bahwa ketika kita memiliki hikmat di dalam setiap kehidupan kita, maka sebagaimana orang yang miskin ini memiliki hikmat, maka kita juga akan mampu menjaga setiap kehidupan kita dari serangan-serangan yang dapat datang di dalam hidup kita. Berbagai hal yang dapat menyerang kehidupan kita sehingga kehidupan kita mudah hancur. Kehidupan kita mudah menjadi kehidupan yang berantakan. Kehidupan kita menjadi kehidupan yang tidak berarti. Tetapi lewat firman Tuhan pagi hari ini, ketika kita memiliki hikmat sebagaimana hikmat yang dimiliki oleh orang yang miskin ini, maka kita mampu menghadapi berbagai serangan. Kita mampu menghadapi berbagai tantangan. Kita mampu menghadapi berbagai ujian di dalam hidup kita, sehingga kita mampu dan kita dapat menang menghadapi berbagai tantangan di dalam setiap kehidupan kita. Hidup kita akan tetap ada di dalam satu keadaan yang baik. Karena apa? Karena ada hikmat di dalam setiap kehidupan kita sebagai orang-orang yang percaya kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat yang kekasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, hal yang pertama yang kita lihat pagi hari ini, bahwa hikmat membuat kita mampu dan sanggup melewati berbagai tantangan, berbagai pergumulan, berbagai kondisi yang dapat saja menghancurkan kehidupan kita, sebagaimana hikmat orang miskin yang sudah menyelamatkan kotanya dari serangan raja yang besar, dari serangan raja yang berkuasa. Bapak Ibu saudara-saudara yang kekasih di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang percaya, mari kita miliki hikmat di dalam setiap kehidupan kita. Bukan hikmat manusia tentunya, tetapi hikmat dari Allah. Hikmat dari Allah yang perlu ada di dalam setiap kehidupan kita. Supaya apa? Supaya kita mampu menghadapi tantangan demi tantangan di dalam perjalanan kehidupan kita di hari-hari yang sedang kita lalui ini. Hal yang kedua yang kita perhatikan bersama-sama pagi hari ini, yang juga perlu menjadi perenungan di dalam setiap kehidupan kita, bahwa hikmat yang dimiliki oleh manusia, termasuk yang dimiliki oleh kita sebagai orang percaya, dapat saja salah dipergunakan. Hikmat dapat saja salah dipergunakan sehingga itu dapat menghancurkan setiap kehidupan kita. Di dalam pembacaan firman Tuhan, di dalam ayat yang ke-18b, pengkhotbah pasal yang ke-9 ini dikatakan, satu orang yang keliru dapat menghancurkan apa saja. Jadi hikmat kalau salah dipergunakan, hikmat kalau salah dipakai di dalam kehidupan kita, hikmat itu juga dapat menghancurkan kehidupan kita. Tentunya hikmat dari mana? Hikmat dari manusia itu sendiri. Ada banyak orang merasa diri berhikmat, tetapi kadangkala di dalam tindakan, di dalam cara menggunakan hikmat yang dia miliki adalah cara yang salah, cara yang tidak benar, sehingga apa? Menghancurkan berbagai hal yang seharusnya dapat dijaga, dapat dipelihara di dalam kehidupannya. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi oleh Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai orang-orang yang percaya, mari tidak saja kita memiliki hikmat di dalam hidup ini, tetapi mari kita pergunakan hikmat dengan baik, pergunakan hikmat dengan benar, pergunakan hikmat pada porsinya, pergunakan hikmat pada tempatnya, pergunakan hikmat
sesuai dengan waktunya. Tidak sembarangan, karena kita merasa kita memiliki hikmat sehingga kita salah menempatkan, menggunakan hikmat pada tempatnya. Tetapi pagi hari ini kita belajar menggunakan hikmat yang Tuhan karuniakan di dalam setiap kehidupan kita, pada porsinya, pada tempatnya, pada waktunya, sesuai dengan keperluan, sesuai dengan kebutuhan, di mana hikmat itu digunakan. Supaya apa? Supaya apa yang kita kerjakan lewat hikmat yang Tuhan karuniakan di dalam kehidupan kita dapat memberi dampak yang baik di dalam setiap kehidupan kita. Dapat memberi dampak yang berguna bagi orang lain. Dapat memberi dampak yang berguna bagi pekerjaan kita. Bahkan di tengah-tengah kita mengiring dan melayani Tuhan lewat hikmat yang Tuhan karuniakan dan kita pergunakan dengan baik. Maka apa? Maka hikmat itu dapat menolong kita di tengah-tengah kita menjalani hidup ini, di tengah-tengah pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Bapak Ibu jemaat Tuhan yang dikasihi di dalam Tuhan kita Yesus Kristus, bagaimana supaya kita memperoleh hikmat? Bagaimana supaya hikmat itu ada di dalam setiap kehidupan kita? Di dalam Amsal pasal yang ke-9 ayat yang ke-10. Amsal 9 ayat yang ke-10 berkata, permulaan hikmat adalah takut akan Tuhan. Bagaimana supaya kehidupan kita memiliki hikmat yang sesungguhnya di dalam hidup kita? Yaitu kita belajar untuk hidup di dalam takut akan Tuhan. Takut akan Tuhan bukan berarti kita jauh dari Tuhan, tapi takut akan Tuhan berarti kita datang mendekat kepada Tuhan. Dengan kita mendekat kepada Tuhan, dengan kita menghormati Tuhan, maka Tuhan akan mengaruniakan hikmat-Nya di dalam setiap kehidupan kita, sehingga kita dapat menggunakan hikmat kita dengan benar. Kita dapat menggunakan hikmat yang ada dalam hidup kita pada porsinya, waktunya, di dalam setiap kehidupan kita, sesuai dengan kebutuhan, keperluan, di mana hikmat itu kita dapat gunakan untuk membangun sesama kita, untuk membangun orang lain, bahkan untuk membangun sebuah persekutuan di tengah-tengah pengiringan dan pelayanan kita kepada Tuhan. Tuhan kiranya menolong dan memberkati kita dengan firman-Nya pagi hari ini. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di dalam surga, terima kasih untuk firman Tuhan yang sudah kami dengar pagi hari ini. Kiranya boleh menjadi berkat dan rema di dalam setiap kehidupan kami. Biarlah hikmat daripada Tuhan selalu memenuhi setiap kehidupan kami, sehingga kami mampu menggunakan hikmat itu dengan benar, menggunakan hikmat itu dengan tepat, menggunakan hikmat itu sesuai dengan keperluan, kebutuhan, di mana kami perlu menggunakan hikmat itu. Berkati kami semua di dalam pengiringan kami, pelayanan kami kepada Tuhan. Bahkan di sepanjang hari yang akan kami lewati, lalui di dalam hidup kami, biarlah Tuhan Engkau ada bersama-sama dengan kami, menyertai kami, menolong kami, bahkan memberkati hidup kami sepanjang hari ini. Segala yang kami kerjakan, segala yang kami buat sepanjang hari ini, dalam usaha pekerjaan mata pencaharian kami, biarlah Tuhan buat berhasil, dan di dalamnya kami boleh memuliakan, meninggikan nama Tuhan. Ini doa kami. Kami akan melangkah bersama-sama dengan Tuhan di hari yang baru ini, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Puji Tuhan, selamat pagi. Tuhan Yesus